Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Code Editor. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Code Ignivel atau Code Igniter Laravel. Nah, kita akan menginstal sebuah package yaitu Luthier atau apa ya, nyebutnya itu Luthier atau apa gitu ya. Nah, jadi package Luthier ini fungsinya untuk mengcustom roots kita ya. Roots yang ada di sini, yang ada di dalam folder config ya. Kemudian ini kan ada file roots ya. Nah, ini akan kita custom supaya mirip seperti Laravel gitu ya. Jadi langsung saja teman-teman. Silahkan teman-teman menuju ke pkgis.org seperti biasa. Kemudian di bagian search package ini ketikkan saja Luthier seperti ini. Nah, muncul ya ini yang atas sendiri Luthier/Luthier. Ini kita klik, kemudian kita akan menginstal menggunakan Composer. Jadi silahkan di copy terlebih dahulu, kemudian di folder CI custom ini klik kanan, kemudian open terminus here. Kalau di Sublime Text, paste, kemudian tekan enter, dan kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke, ini sudah terinstall ya. Coba kita cek di sini, di composer.json. Nah, ini sudah ada ya. Luthier/Luthier. Oke. Nah, sekarang teman-teman, ini kita bisa close saja terminalnya atau terminusnya. Kita akan melakukan konfigurasi. Jadi, kita kembali ke pkgis.org. Di sini ada cara instalasinya ya. Nah, ini. Installation, yang pertama kita sudah menginstal, kemudian yang kedua di sini enable hook and composer auto load ya. Nah, jadi ini kita setting dulu teman-teman, enable hooks true ya. Kita ganti nilainya menjadi true. Letaknya ada di dalam folder application, kalau di kita itu app, kemudian folder config dan config.php. Oke. Jadi ada di dalam folder app atau application ya. Kemudian di dalam folder config, kemudian filenya config.php. Nah, ini ya, kita Ctrl F saja, tekan Ctrl F, kemudian cari hooks. Nah, ini ya, config enable hooks, ini kita ganti menjadi true, seperti ini. Kemudian kita simpan dulu. Kemudian kita cek lagi ya. Nah, ini ya, step 3 selanjutnya. Nah, ini kita disuruh connect Luthier CI with Code Igniter. Nah, ya, jadi kita akan menuju ke file hooks. Letaknya di dalam folder application, kemudian folder config, filenya hooks.php. Nah, ini kita copy saja. Kita copy, kemudian kita menuju ke file hooks.php. Nah, ini ya. Nah, ini kita paste di sini saja, simpan. Kemudian step selanjutnya apa lagi? Oh, ini ya. Set the Luthier CI roots. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita copy. Kita copy kemana ini? Folder application, kemudian folder config, filenya roots.php. Oke. Mana roots.php? Ya, ini ya. Roots.php. Kita paste di sini saja. Simpan. Nah, kemudian kita bisa cek ya. Untuk cara penggunaannya seperti ini ya. Jadi ini sama ya, seperti Laravel ya. Get ya, kemudian ada post gitu kan. Nah, ini ya, ada root group juga ya. Kemudian ada middleware. Nah, ini mirip ya dengan Laravel. Oke. Kita coba dulu teman-teman ya. Di sini kita jalankan dulu aplikasinya. Kita refresh. Nah, muncul welcome to Luthier CI. Nah, ini ya. Nah, sekarang
kita bisa cek di ini ya, folder roots ya. Jadi letaknya ada di dalam folder app, kemudian roots ya. Kita buka folder roots. Nah, kemudian di sini ada file web.php. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, kita perhatikan di sini ada root get slash. Nah, ini berarti kan default controller ya. Nah, di sini kan ya bawaannya luthier ya. Nah, ini kita bisa ganti saja. Ini kita komen saja. Kita komen. Kita akan buat seperti contohnya ini ya. Ada contohnya. Ini kita copy. Kemudian kita paste di sini. Ini foo, kita ganti slash. Kemudian misal kita akan setting default controlnya itu welcome ya. Nah, ini sebagai contoh. Add index. Nah, seperti ini. Jadi controller welcome ya, default controlnya itu controller welcome, kemudian functionnya itu index ya. Nah, sekarang simpan dulu, kemudian kita coba refresh ya aplikasi kita. Nah, sekarang sudah berubah menjadi defaultnya ya, bukan seperti tadi. Tadi kan welcome to Luthier CI gitu kan. Nah, jadi gini teman-teman, kita sudah tidak perlu setting ke sini ya, folder config kemudian file roots. Nah, karena sudah dihandle oleh package yang namanya Luthier atau apa nyebutnya kita juga nggak tahu. Nah, di sini kan default controller welcome ya. Nah, ini kita biarkan saja teman-teman. Karena kalau kita hapus, ini nanti error ya. Default controlnya kita kosongi, simpan, kemudian kita refresh atau kita reload. Nah, maka di sini error ya. Nah, jadi biarkan saja default controlnya itu welcome. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang misal ya di sini di folder roots kemudian web ya, file web.php. Kalau misal kita ingin setting dashboard gitu ya. Kan kita kemarin ada controller dashboard ya. Nah, sekarang kalau kita ganti dashboard, nah seperti ini. Control dashboard, kemudian fungsinya index ya. Nah, ini nggak pengaruh ya teman-teman ya. Kalau kita refresh, maka dia ke sini ya, controller dashboard. Nah, itu defaultnya. Ya, jadi nggak pengaruh. Yang di sini nggak pengaruh. Intinya ini harus ada isinya gitu ya. Nah, sekarang kalau misal welcome-nya ini kita hapus, apakah pengaruh? Ya jelas pengaruh ya. Karena kan di sini kan default controlnya welcome gitu kan. Sedangkan di sini kalau controller welcome-nya ini kita hapus, ya kan kosong ya kan. Kita hapus dulu ya. Hapus, kemudian atau gini aja deh, nanti aja deh kita coba ya. Nanti aja kita coba di akhir aja ya. Kita jelaskan dulu yang di web sini ya. Nah, root get slash dashboard ini sudah kita jelaskan. Sekarang kita coba untuk mengakses dashboard gitu aja ya. Misal gini, dashboard apakah bisa? Nah, dia not found teman-teman. Nah, karena di sini di rootnya ini belum kita setting ya. Jadi caranya ya tinggal kita copy paste saja. Ini kita copy kemudian paste. Kemudian di sini kita tambahkan dashboard ya, seperti ini. Nah, kemudian control dashboard add index ya. Kita simpan ya. Kemudian kita refresh. Nah, berhasil ya. Jadi ada. Nah, sekarang coba kita mengakses controller karyawan ya. Karyawan.php ini ya. Nah, kita akses karyawan. Ya nggak bisa ya. Karena di sini juga belum kita setting. Nah, sekarang kita setting ya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, kemudian di sini
karyawan. Nah, seperti ini. Kemudian dashboard ini kita ganti karyawan add index. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita refresh. Nah, ini ada error kenapa ini? Oh, ini teman-teman. Coba cek dulu ya di karyawan. Kontrol karyawan. Nah, ini ya. Ini nggak bisa diakses karena kita belum menambahkan ini. Data, ya, indeks data, kemudian kita kasih nilai array kosong. Seperti ini. Ya, simpan, kemudian kita reload atau di refresh. Nah, sekarang bisa diakses ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, nanti untuk CRUD-nya ini kan ada grup ya tadi ya. Yang di sini. Nah, ini ya. Kita kasih contoh saja, kita kasih gambaran ke teman-teman. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Ya, di web.php, file web.php. Nah, jadi nanti misal kita akan buat apa kemarin? Komik ya. Komik ya, kemudian di sini get ya. Get misal ini index ya, kemudian di sini komik add index. Nah, seperti ini ya. Ini hanya contoh ya. Kita kan belum buat controller komik ya. Nah, ini contoh saja. Nah, jadi nanti ketika kita insert, proses insertnya ya, ini bukan get tetapi post. Nah, seperti ini. Seperti ini contohnya ya. Kan di sini ada example ya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi nanti di sini misal insert gitu ya. Atau kalau di Laravel itu apa biasanya store gini ya. Contoh di Laravel itu store. Nah, di sini nanti comic add store. Nah, seperti ini ya. Nah, itu contohnya teman-teman. Nah, begitu juga dengan delete ya. Delete nanti itu post ya. Nah, ini kita ganti misal delete ya. Comic add delete. Nah, gambarannya seperti ini, teman-teman. Ya. Oke. Jadi ada gambaran ya buat teman-teman. Oke, kalau sudah ada gambaran ini kita bisa hapus saja. Ya, karena kan kita belum buat CRUD-nya ya. Itu gambaran nanti ke depannya gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba yang menghapus welcome ini ya, teman-teman ya. Kita hapus mana delete, kemudian nanti kita kembalikan ya, yes, ya. Nah, seperti ini. Kalau kita refresh, ini. Nah, pick not found ya, nggak ada ya. Meskipun di sini, atau gini aja, ini biarkan aja nanti kita save lagi. Mana? Roots, nah ini ya, ini welcome, kemudian di sini dashboard ya. Nah, di sini kan dashboard ya, tetapi di sini kita nggak bisa mengakses dashboard, teman-teman. Ya, kan kita setting default controlnya itu kan dashboard, yang di Luthier ini ya, yang di sini, yang di file web.php, kita settingnya itu dashboard. Ya, sedangkan di sini, di roots ini, roots.php, nah ini default controlnya adalah welcome. Ya, jadi paham ya teman-teman yang maksud kita ya. Nah, kita mengakses nggak bisa ya, karena default karena controller welcome ini tadi kita hapus ya. Nah, sekarang kita simpan kembali. Nah, sekarang ada ya file welcome.php atau controller welcome. Nah, kalau kita refresh, nah maka dia bisa mengakses dashboard ya atau default controlnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Memang agak susah ya, agak rumit ya. Jadi nanti kita setting default controlnya itu 2 kali gitu kan. Jadi yang pertama di roots ya. Jadi letaknya di dalam folder config, kemudian filenya ini roots.php ini ya, bawaan code igniternya.
Ini nanti kita setting di roots.php-nya. Kemudian juga kita akan setting di sini ya. Kalau ini kita ganti welcome gini ya. Nah, seperti ini. Maka default control-nya berubah menjadi welcome. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman nggak bingung ya. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman nggak bingung ya. Karena nanti settingnya ada dua kali. Yang pertama di roots.php, kemudian di file web.php. Nah, agak rumit ya. Oke, jadi sampai situ dulu teman-teman ya. Pembahasan kita mengenai package luthier ini, luthier ya, itulah intinya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa kalian komen ya kalau kalian punya referensi atau package lain ya selain package luthier ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.